cikal bakal desa anti politik uang di Krombo itu seperti apa Pak Dinardi, monggo diceritakan. Baik, terima kasih Mas Wes ya. Kita pertanyaannya menarik ya. Perlu kami sampaikan bahwasanya asal mula berdirinya APU ataupun anti politik uang di Desa Krombo itu karena inisiatif dari masyarakat terkait dengan kondisi pemilu ya. Pemilu yang ada di desa, dan saat itu mungkin pemilu tahun 2019 ya. Dan masyarakat itu ingin mensukseskan pemilu di tahun 2019. Sehingga kami mempunyai satu komunitas gubuk rakyat dan komunitas relawan Magana ataupun rescue Magana. Di situ terkumpul beberapa orang, baik itu laki-laki, perempuan, kemudian juga generasi muda. Dengan terkumpulnya itu mereka ingin mengetahui lebih jauh tentang kepemiluan, kemudian juga ingin mensukseskan pemilu agar pemilu itu benar-benar jujur, adil, dan juga bernilai tinggi. Ya. Itu salah satunya itu. Jadi asal berdirinya ataupun desa APU ataupun anti politik uang. Itu Mas Ilis. Terima kasih. Kemudian dilanjutkan satu pertanyaan lagi, bagaimana pasca adanya diresmikannya desa APU waktu itu, semangat warga Krombo itu seperti apa? Kembali kami bercerita bahwasanya setelah kami mewadai dan gubuk rakyat dan relawan Magana, di situ kami menggandeng Bawaslu Kabupaten Sukoharjo itu agar dia mau membina kami ataupun masyarakat yang terbawa ini agar dia tahu ataupun melek tentang kepemiluan dan juga nantinya menjadi pengawas partisipatif, sehingga dengan mengetahui pengetahuan tentang pemilu mereka mampu nanti akan apabila terjadi menolak politik uang, kemudian menolak SARA, kemudian juga menolak hoax itu karena ataupun hoax ya, karena mereka tahu juga karena pengetahuan yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, gitu Mas. Jadi masyarakat jadi lebih melek kepemiluan. Iya betul ya. Kemudian langsung saja dilanjutkan kepada Bapak Eko Budianto. Mungkin satu tambah ya. Setelah Bawaslu menggandeng kami dari relawan Magana ataupun komunitas gubuk rakyat, akhirnya komunitas kami gubuk rakyat dan rescue Magana itu secara resmi diresmikan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang saat itu hadir di Desa Krombo adalah Mas Fajar Saka dulu ya. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Desa Krombo menjadi desa APU ataupun desa anti politik uang. Mengatakan Mas Riz. Iya, terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Eko Budianto. Karena ini sudah masuk tahapan pemilu 2019. Untuk pengetahuan masyarakat di Desa Krombo, untuk tahapan sekarang seperti apa Pak pemilu di 2024 ini? Ya ini Mas Istastinya, terima kasih. Kami ucapkan kepada Pak Dinardi yang telah bersedia ya, komunitas gubuk rakyat dan rencang Magana ini kan ditempati ini pojok Bawaslu, karena memang sebelum saya sampai nanti Mas ya, tentang tahapan sekarang. Jadi di pojok Bawaslu ini bisa menjadi tempat inspirasi. Ini sana informasi bagaimana tentang kepemiluan itu ada. Kalau kita lihat nanti kalau teman-teman masyarakat ingin melihat informasi tentang bagaimana Bawaslu, kemudian literasi tentang kepemiluan, bisa rawuh nanti masyarakat bisa rawuh ke gubuk rakyat, ada pojok Bawaslu di sini. Nah di sini tentunya informasi dari se-Jawa Tengah ada ini. Jadi ada buletin, ada buku-buku. Nah kemudian nanti kalau seperti yang disampaikan dalam pembukaan sebelum peresmian pojok Bawaslu tadi Pak Ketua, kalau masyarakat Desa Krombo menginginkan informasi lebih lanjut bisa bersurat pada kita. Insya Allah itu bahkan gratis ya, gitu. Tidak bayar. Bahkan kita akan memberikan, karena tentunya informasi yang akan didapat itu lebih valid ya, itu ke Bawaslu bukan ke tempat yang lain, nah, seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih
Pak Dinati yang telah memberikan pojok di Quran ini menjadi salah satu pojok bawah sebagai buku kan jendela dunia, ya. Bagaimana kalau ingin yang namanya dunia ada jendelanya, kita ingin lihat di dalam seperti apa, kalau ingin lihat Bawaslu seperti apa, informasinya yang disampaikan bagaimana, bisa datang ke pojok Bawaslu. Selanjutnya Mas Kris, sekarang tahapan pemilu serentak ini ya 2024 ini sekarang baru dalam tahapan pendaftaran, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual nantinya. Jadi sahabat Bawaslu semuanya dan juga sahabat-sahabat saya rekan-rekan Magana semuanya, informasi sekarang baru tahapan pendaftaran partai politik ini. Jadi yang ini baru, tapi pendaftaran ini berlaku di RI ya, di pusat sana, di Jakarta sana. Dan kalau sekarang itu menginginkan informasi seperti apa, bisa nanti panjenengan bisa melihat Bawaslu itu juga ada informasi, kita ada YouTube juga ada, ya, Facebook juga ada, informasi apapun tentang kepemiluan, tentunya tentang tahapan apa sekarang, bagaimana, panjenengan bisa buka di lamanya Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, nah, gitu. Dan tentunya saya ingin menyampaikan bahwa tahapan sekarang karena baru pendaftaran, tentunya apabila dalam pendaftaran partai politik ini ada masyarakat yang ini namanya itu masuk sipol itu bagi pendaftaran teman-teman di partai politik itu kan ada halaman sipol. Apabila masuk di sipol itu bisa panjenengan bisa melaporkan atau mengadu, karena di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo ada posko aduan bagi masyarakat yang ada yang PNS atau ada yang TNI atau Polri yang namanya tercatat masuk di dalam sipol di salah satu partai, panjenengan bisa mengadu ke Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Masyarakat umum juga bisa. Masyarakat umum nanti panjenengan bisa datang langsung ke kantor Bawaslu, nanti bisa dengan membawa KTP kemudian informasinya kok tahu panjenengan masuk di daftar sipol. Nah itu kan nanti panjenengan bisa ada lamanya KPU yaitu ya. Info pemilu nanti bisa klik di situ dimasukkan NIK-nya. Lah kok jane aku ki ora melu partai politik, saya bukan anggota parpol, nih kok masuk namanya di dalam sipol, itu bagaimana ini? Nah, kok tidak ono apa-apa, mendingan panjenengan masyarakat itu melapor atau mengadu ke kantor Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Nah nanti caranya bagaimana setelah nanti masuk ke laman sipol itu, ya punya KPU itu dimasukkan NIK-nya, nanti kelihatan. Oh kalau panjenengan masuk di sipol itu ada namanya, ada partai apa kok yang memasukkan namanya itu. Nah itu bisa di screenshot dulu, Pak Bu, di screenshot dulu, track gitu. Nek kesulitan nanti bisa dibantu nanti di posko aduan di Bawaslu, bisa dibantu. Oh ada fotokopi KTP, kemudian nanti mengisi formulir juga, ya, mengisi pernyataan juga, ini isi formulir namanya, kerja di mana, menyatakan bahwa dia benar-benar tidak benar-benar tidak ikut di partai politik tertentu. Nanti bisa ke posko aduan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Dan kemudian kenapa pemilu itu ada? Karena pemilu itu pada prinsipnya adalah cara yang sah ya, dalam mengganti atau pergantian pemimpin. Jadi Indonesia itu sudah ada mekanisme yang sah bagaimana mengganti pemimpin, gitu ya. Entah itu pemimpin dari bupati, caleg gitu ya, legislatif, ya, kemudian ada presiden, itu lewat pemilu. Nah, bukan terus ujug-ujug susuk entek ganti langsung seperti tidak. Ada proses yang namanya pemilu atau pemilihan. Dan tentunya ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, dan tahapan sekarang ini adalah baru tahapan pendaftaran partai politik, ya. Tempatnya di mana? Di Sukoharjo bukan, tapi di tingkat RI, ya, menikah. Nah, untuk sekarang itu baru
verifikasi administrasi. Tugasnya siapa itu? Nah, kalau pengawasan itu tugasnya Bawaslu. Kalau yang memverifikasi, nah itu siapa? KPU. Nah, itu akan dicek. Kok panjenengan kok merasa aku gitu tuh apa ya? Aku ira melu parpol, saya tidak ikut parpol. Nanti kok bareng tak cek nenggon apa ya ning sipol kok masuk ini gimana ya? Nah, itu lebih baik panjenengan segera ke Bawaslu Kabupaten Sukoharjo untuk mengadu, mengisi formulir, insya Allah akan kita tindak lanjuti seperti itu. Nah, seperti itu dia. Jadi kenapa pemilu itu ada, sekarang baru tahapan apa, terus langkah-langkahnya bagaimana, seperti yang saya sampaikan tadi. Agar apa? Masyarakat itu benar-benar apa ya? Benar-benar ikut andil bagaimana bisa mensukseskan pemilu itu. Caranya berbagai macam seperti Ibu Rakyat ini, ya, dengan rekan-rekan Magana ini yang peduli dengan pemilu, dengan apa ya, menjadi pengawas partisipatif, kemudian membuka ya apa ya dengan Bawaslu, membuka pojok Bawaslu dengan nanti informasi-informasi nanti bisa didapatkan di sini. Mungkin seperti itu, Mas. Ya, di Kabupaten Sukoharjo sendiri memang apakah ada yang namanya warga biasa dimasukkan sebagai anggota partai politik? Memang ada ya? Ada. Jadi kemarin itu ada, bahkan ada PNS yang dimasukkan. Ya, ada PNS. Kemarin ada yang mengadu juga, mengadu ke kantor Bawaslu ada Pak. Jadi ada sebelumnya ada 2, kemudian itu dari SMP di daerah Hulu sana. Kemudian ada juga kemarin SMK ya, SMK Kejuruan itu kan juga mengadu. Ada guru-gurunya yang tidak ikut partai politik tapi kok masuk gitu loh. Di dalam sipol kok masuk, padahal saya nggak ikut. Bahkan ada juga di Sukoharjo itu perangkat di kecamatan, perangkat desa itu juga ada. Nah, akhirnya mereka karena tidak merasa ikut di dalam salah satu partai politik, ya akhirnya mengadu ke Bawaslu. Dengan apa? Ya membawa KTP, fotokopi KTP, kemudian membuat pernyataan, ya kemudian meng-screenshot bukti kalau dia itu masuk di sipol. Ikut kan biasanya kan kalau screenshot itu isinya itu namanya, kemudian NIK ya, NIK yang dimasukkan itu, kemudian ada partai politik yang bahasanya kayak mencatut atau yang membuat dia itu masuk di sipol seperti itu. Pak Dinadi sampun cek gitu. Enggak ada gitu. Insya Allah enggak. Alhamdulillah. Waktu jadi pengawas partisipatif. Oh, iya. Salah satu juga ada di situ, tidak punya sipol. Oh, iya. Jadi syarat menjadi pengawas partisipatif di Kebun Rakyat itu tidak masuk di sipol kan? Iya. Luar biasa. Kemudian pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan harapan adanya pojok Bawaslu, dimulai dari Pak Dinadi dulu. Harapannya adanya pojok Bawaslu dan desa anti politik uang ke depan bagi warga masyarakat, khususnya warga Desa Ngrombo. Ya, baik, terima kasih Pak Kris. Terkait dengan harapan dengan adanya pojok Bawaslu, itu yang jelas menambah khasanah literasi masyarakat terkait dengan kepemiluan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu sebagai sarana informasi antara Bawaslu Kabupaten, kemudian dengan masyarakat Desa Ngrombo, sehingga akan terjalin satu kerjasama sehingga terkait dengan pengawasan partisipatif nantinya. Kemudian yang ketiga, otomatis warga itu akan melek terkait dengan kepemiluan. Mungkin 3 hal itu harapan kami, dan kalau bisa nanti terkait dengan buku-buku yang ada di Bawaslu Kabupaten sana, kalau yang tidak terpakai bisa dipasang di sini, sehingga biar nanti masyarakat itu akan membaca, ternyata pemilu itu bukunya juga luar biasa, undang-undang tentang pemilu ataupun yang lainnya. Saya lihat juga sudah banyak itu, ya. Jadi udah ada banyak sekali buku di situ, ya, sehingga nanti akan bisa dimanfaatkan secara umum oleh masyarakat Ngrombo. Demikian Mas Kris. Iya, terima kasih Pak Dinadi. Kemudian dilanjutkan monggo Bapak Eko Dianto berkaitan dengan harapan adanya pojok Bawaslu di Desa Ngrombo ini dan desa anti politik uang ke depan. Iya, Mas Kris, untuk harapan kita di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, semoga pojok Bawaslu yang berada di Gubuk Rakyat
dan juga markas Magana ini itu bisa bermanfaat untuk masyarakat Desa Ngrombo, karena pojok Bawaslu ini banyak sekali literasi tentang kepemiluan, ya, informasi-informasi tentang pemilu yang berada di Sukoharjo juga ada, yang berada di Jawa Tengah juga ada kabupaten-kabupaten yang lain juga, ada Wonosobo dan sebagainya. Insya Allah nanti tentunya dengan pojok Bawaslu yang ada ini itu akan menambah literasi tentang kepemiluan untuk masyarakat Desa Ngrombo bisa paham benar, dan sekali lagi mungkin tidak menutup kemungkinan di Gubuk Rat ini ada diskusi-diskusi tentang kepemiluan gitu. Nah, insya Allah nanti di Bawaslu Sukoharjo membuka pintu lebar-lebar untuk selalu mendampingi dari Gubuk Rakyat untuk berkembang menjadi ada masyarakat partisipatif ya, yang ikut serta berpartisipasi aktif di dalam melakukan bersama-sama dengan Bawaslu melakukan pengawasan pada setiap tahapan seperti itu. Kalau untuk menulis juga bisa ya Pak? Boleh ya. Ya sangat, alhamdulillah ya. Jadi memang di dalam syukur bagi kan di Bawaslu Sukoharjo itu ada buletin seperti majalah Pak Di. Jadi apabila nanti dari rekan-rekan Magana, ya, dari Komunitas Guru Rakyat, ibu-ibu, bapak-bapak yang bisa menulis tentang kepemiluan, kemudian tentang pengawas partisipatif, monggo dipersilahkan untuk bisa menulis, nanti dikirimkan kepada PPID Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Nah di situ bahwa tambah lagi Mas, informasi bagi masyarakat yang nantinya menginginkan informasi ya sejelas-jelasnya, nanti panjenengan bisa satu membuka, kita kan punya PPID ya, jadi panjenengan pengen informasi tentang kepemiluan, ada nanti bisa ke kantor Bawaslu minta informasinya dengan ada mengisi formulir untuk mendapat informasi sejelas-jelasnya. Bisa juga kita di Bawaslu Sukoharjo itu ada laman di internet, panjenengan ketik di Google Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, klik gitu nanti udah keluar banyak sekali informasi-informasi. Bahkan setiap kegiatan apa saja di Bawaslu itu pasti ada di dalam yang namanya internet itu kan luar biasa informasi ini pun. Seperti itu Mas. Saya rasa cukup sekian karena memang waktu sudah sore. Tepuk tangan untuk para narasumber. Mari kita tutup untuk kegiatan peresmian Pojok Bawaslu dan talk show pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah.